Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu ilmu sosial dasar, yaitu Bapak Dr. Haji Aziz Lukman Praja MSI dan Ibu Siti Solihah Nurfaidah MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang berjudul Agama dan Masyarakat akan menyampaikan materi kami. Sebelum kami membacakan materi tentang agama dan masyarakat, saya sebagai moderator Putri Milatu Syamsiah akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Dwi Linggar dengan NPM 2050600989. Yang kedua adalah Putri Milatu Syamsiah dengan NPM 2050609094. Yang ketiga adalah Hesti Nurrahma Hafsari dengan NPM 2050609095. Dan yang terakhir adalah Nirlin Korike dengan NPM 20506098. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama tentang rumusan masalah akan dibacakan oleh saya, yaitu Putri Milatu Syamsiah dengan NPM 2050609094. Rumusan masalah. Apa pengertian agama dan masyarakat? 2. Apa fungsi agama dan masyarakat? 3. Bagaimana pelembagaan agama? Dan 4. Bagaimana kegiatan agama? Terima kasih kepada moderator atas yang sudah diberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Linggar dengan NPM 2050609089. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agama dan masyarakat. Agama, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian atau kewajiban-kewajiban yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang berindependen, saling bertergantungan satu sama lainnya. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Fungsi agama. Fungsi agama dalam masyarakat ada 3 aspek yang paling penting, yaitu kebudayaan, sistem sosial, dan kepribadian. Ketiga aspek tersebut merupakan kompleks fenomena sosial terpadu yang mempengaruhi dapat diamati dalam perilaku manusia, sehingga timbulnya pertanyaan, sejauh mana fungsi lembaga agama dalam memelihara sistem? Apakah lembaga agama dalam memelihara sistem sebagai kerangka acuan penelitian empiris? Teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang seimbang. Teori fungsional. Teori fungsionalisme, agama juga memandang kebutuhan sesuatu yang mentransendensikan pengalaman. Refleksi transendental sebagai dasar dari karakteristik dasar eksistensi manusia memiliki 1. Manusia hidup dalam ketidakpastian. 2. Kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi hidupnya terbatas, dan pada titik dasar tertentu, kondisi manusia dalam kaitan konflik antara keinginan dengan lingkungan ditandai oleh ketidakberdayaan. 3. Manusia harus hidup bermasyarakat. Jadi, seorang fungsionalisme memandang agama sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengatasi diri dari ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan. Agama dipandang sebagai mekanisme menyesuaikan yang paling dasar terhadap unsur-unsur tersebut. Sumbangan agama terhadap pemeliharaan masyarakat ialah memelihara sebagai antara kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Nirlin Korike R dengan nomor pokok mahasiswa 205060098. Saya di sini akan menjelaskan materi lanjutan dari pemateri kedua. 1. Fungsi agama dalam pengukuhan nilai-nilai. Bersumber dalam kerangka acuan yang bersifat sakral. Maka normanya pun dilakukan dengan sanksi-sanksi yang bersifat sakral. Dalam setiap masyarakat, sanksi sakral mempunyai kekuatan
memaksa istimewa karena ganjaran dan hukuman bersifat duniawi dan supermanusiawi dan ukhrawi. Selanjutnya, yang kedua, fungsi agama di bidang sosial adalah fungsi penentu, di mana agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik di anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban yang membutuhkan persatuan mereka. Fungsi agama sebagai sosialisasi individu ialah individu pada saat tumbuh dewasa memerlukan suatu sistem nilai sebagai macam turunan umum untuk mengarahkan aktivitas dalam masyarakat dan berfungsi sebagai tujuan akhir perkembangan kepribadiannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, dimensi agama. Di dalam dimensi agama ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Dimensi keyakinan. Yang kedua, praktik agama mencakup perbuatan-perbuatan memaju dan berbakti, yaitu perbuatan untuk melaksanakan komitmen agama-agama secara nyata. Dimensi ketiga yaitu dimensi pengalaman memperhitungkan fakta. Yang keempat, dimensi pengetahuan dikaitkan dengan kepikiran bahwa orang-orang yang bersikap religius akan memiliki informasi tentang ajaran-ajaran pokok keyakinan dan ucapan keagamaan, kitab suci, dan tradisi-tradisi keagamaan mereka. Yang kelima, yang terakhir, dimensi konsekuensi dari komitmen religius berbeda dengan tingkah laku perseorangan dan pembentukan citra pribadi. Selanjutnya, agama begitu universal, permanen, langsung, dan mengatur dalam kehidupan, sehingga bila kita memahami agama, akan sukar memahami masyarakat. Hal ini perlu dijawab. Dalam memahami lembaga agama adalah apa dan mengapa agama ada, unsur-unsur dan bentuknya, serta fungsinya dan struktur agama. Pelembagaan agama adalah suatu tempat atau lembaga untuk membimbing, membina, dan mengayomi suatu kaum yang menganut agama. Pelembagaan agama di Indonesia yang mengurusi agamanya. Selanjutnya, pada awalnya memang pembagian kasta ini merupakan spesialisasi pekerjaan. Ada yang menjadi pemimpin agama, pengusaha dan prajurit, penguasa dan prajurit, dan rakyat biasa. Namun, dalam perjalanannya terjadi penghisapan terutama dari pemimpin agama, prajurit, dan pengusaha terhadap rakyat yang jelata. Implementasi yang salah dari Catuparna inilah yang diprotes dengan halus oleh Buddha yang pada awalnya tidak menyebut diri mereka sebagai agama, tetapi berfungsi menebarkan cinta kasih terhadap sesama makhluk hidup, bukan saja manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan, sebagai reaksi dari meluasnya pengaruh Buddha. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat, saya persilahkan. Baiklah, saya Istinur Mafsari dengan NPM 2050695. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor konflik agama. Terjadinya konflik tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, karena tidak adanya keampuhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang selama ini menjadi pedoman bangsa dan negara kita, mulai digoyang dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan upaya merubah ideologi negara kita ke ideologi agama tertentu. Yang kedua, kurangnya rasa menghormati baik antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya ataupun sesama pemeluk agama. Yang ketiga, adanya kesalahpahaman yang timbul karena adanya kurang komunikasi antar pemeluk agama. Selanjutnya, penanganan konflik agama. Yang pertama yaitu mempelajari penyebab utama konflik. Yang kedua, bersikap toleransi, memberi kesempatan dan kebebasan antar umat beragama untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama. Yang ketiga, bersikap saling menghargai, tidak saling melecehkan antara satu agama dengan agama yang lain. Yang keempat, pengawasan lebih aparat keamanan. Pengawasan lebih bagi aparat keamanan baik pada hari raya maupun untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Yang kelima, menguatkan ideologis nasionalis sebagai bangsa yang sama dan negara yang sama. Yang keenam, harus adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk saling menghargai dan saling percaya. Yang ketujuh,
menjalin komunikasi antar umat beragama. Selanjutnya ada upaya antisipasi konflik agama. Yang pertama, masyarakat pendatang dan masyarakat atau penduduk asli juga harus berbaur. Yang kedua, atau berbaur atau dibaurkan. Yang ketiga, segala macam bentuk ketidakadilan struktural agama harus dihilangkan. Yang keempat, dibuat seminim mungkin. Yang kelima, kesenjangan sosial dalam hal agama harus dibuat seminim mungkin dan sedapat-dapatnya dihapuskan sama sekali. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kaitan agama dengan masyarakat banyak dibuktikan oleh pengetahuan agama yang meliputi penulisan sejarah dan figur nabi dalam mengubah kehidupan sosial, argumentasi rasional tentang arti dan hakikat kehidupan, tentang Tuhan dan kesadaran akan maut menimbulkan religi dan sila ketuhanan yang Maha Esa, sampai pada pengalaman agamanya para tasawuf. Bukti di atas sampai pada pendapat bahwa agama merupakan tempat mencari makna hidup yang final dan ultimate. Kemudian, pada urutannya, agama yang diyakininya merupakan sumber motivasi tindakan individu dalam hubungan sosialnya dan kembali kepada konsep hubungan agama dengan masyarakat, di mana pengalaman keagamaan akan terefleksikan pada tindakan sosial dan individu dengan masyarakat seharusnya tidak bersifat antagonis. Sekian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inna lillahi wa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.